Menara Cukong yang ke-20. Edisi 171 hingga 180. Novel fiksi bela diri berlanjut. Ketika Tetua Jiang melihat pedang naga bumi di tangan Cukong, pupil matanya sedikit mengecil. Senjata spiritual tingkat menengah kelas 5 sangatlah mahal, dan bahkan dia hanya menggunakan pedang spiritual tingkat rendah kelas 5 kelas atas. Cukong baru saja menerobos ke tahap awal Kaisar Roh tingkat pertama, dan kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia memegang senjata spiritual tingkat menengah tingkat 5, dia paling-paling hanya bisa melukai orang kuat di tahap akhir Kaisar Roh tingkat pertama. Dia jelas bukan lawanku. Tetua Jiang menghibur dirinya sendiri. Tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah drastis dan ketakutan muncul di matanya. 9 pedang api langit. Cukong hanya berteriak pelan, mengayunkan pedang naga bumi di tangannya, dan menebas di depannya dengan seluruh kekuatannya. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari pedang naga bumi. Kekuatan pedang yang mengerikan menyapu seluruh aula. Dalam sekejap, 9 pedang api surgawi mengembun dan menebas dengan ganas ke arah Tetua Jiang. Masing-masing pedang ilahi api langit mengandung kekuatan perantara surga dan bumi, kekuatan api, yang memancarkan kekuatan luar biasa. Tidak hanya itu, dengan berkah pedang naga bumi, masing-masing dari 9 pedang api langit diukir dengan gambar naga bumi yang ganas, yang meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Cukong tahu betul bahwa alasan Han Yuan mengirim Tetua Jiang untuk menguji kekuatan tempurnya adalah agar Tetua Jiang menghentikannya menjadi murid bintang 7. Terlebih lagi, dia memiliki perseteruan dengan Tetua Jiang. Tetua Jiang memendam kebencian terhadapnya, dan pasti akan sangat kejam dalam serangannya. Oleh karena itu, Cukong menggunakan gerakan yang kejam begitu dia bergerak. Penatua Jiang menatap 9 pedang api surgawi yang datang ke arahnya, dan wajahnya langsung pucat. Dia merasakan ancaman yang kuat dari serangan ini. Penatua Jiang segera mengeluarkan pedang biru dan melancarkan serangan terkuatnya. Tebasan gelombang api. Api biru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi gelombang api biru yang melonjak, menyapu ke arah 9 pedang api langit. Gelombang api biru diberkati dengan kekuatan perantara langit dan bumi, kekuatan api yang membara, yang luar biasa dahsyatnya. Flame Wave Slash adalah seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Tetua Jiang telah mengolahnya hingga tingkat tertinggi. Ketika ia menggunakannya dengan seluruh kekuatannya, bahkan orang kuat di tingkat kedua Kaisar Roh pun tidak dapat menahannya. Namun, Cukong sudah berlatih 9 pedang api surgawi dengan sempurna. Pedang naga bumi di tangannya juga lebih kuat dari pedang biru milik Tetua Jiang. Kekuatan api yang dikuasainya merupakan salah satu kekuatan perantara teratas di langit dan bumi, kekuatannya bahkan lebih besar dari kekuatan api yang berkobar. Tetua Jiang tidak dapat dibandingkan dengan Cukong dalam hal kekuatan seni bela diri, kekuatan senjata spiritual, dan kekuatan langit dan bumi. Bagaimana dia bisa menang? Saat berikutnya, 9 pedang ilahi api langit menghancurkan gelombang api biru dan menebas langsung ke arah Tetua Jiang. Melihat ini, wajah Tetua Jiang berubah drastis, dan dia ingin mengeluarkan kultivasinya di akhir tingkat kelima Kaisar Roh untuk memblokir serangan itu. Namun, kultivasinya ditekan oleh Han Yuan sendiri. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menembus batasan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menyaksikan 9 pedang ilahi api surgawi datang padanya. Ah! Tetua Jiang menjerit, badannya terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras di luar aula. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat badannya penuh dengan bekas pedang dan darah terus mengalir keluar, menodai pakaiannya menjadi kemeja berdarah. Dia tampak sangat menyedihkan, mendesis. Semua tetua terkesiap saat melihat pemandangan ini. Tidak seorang pun menyangka bahwa kemampuan bertarung Cukong akan begitu kuat. Dilihat dari kekuatan serangan sebelumnya, kekuatan tempur Cukong setidaknya setara dengan puncak Kaisar Roh tahap akhir dari level kedua. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Cukong baru saja menggunakan 60% kekuatannya. Dia masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, serangan pedang tadi pasti bisa membunuh Tetua Jiang secara langsung. Penatua Jiang, tidak, mulai sekarang aku harus memanggilmu Penatua Chu. Cukong menatap Penatua Jiang yang berlumuran darah, dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. Engah. Penatua Jiang, yang terluka parah, menjadi marah ketika mendengar ejekan Cukong.
Darah dan energinya mengalir mundur, dan dia memuentekkan seteguk darah, lalu pingsan karena marah. Su Changgeng dan tetua Zhao lainnya dari faksi Master Puncak sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Tatapan mata Han Yuan tampak muram, dan dalam hatinya dia mengutuk tetua Jiang sebagai orang yang sia-sia. Penatua Agung, kurasa aku sudah lulus ujian pertama ini, kan? Cukong menatap Han Yuan dan bertanya. Han Yuan bersenandung dengan wajah dingin, lalu berkata, selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tugas kedua penilaian murid bintang 7, penilaian tingkat alkimia. Su Changgeng berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, mungkinkah tetua agung sengaja menekan Cukong dan memintanya untuk memurnikan ramuan perantara tingkat 5? Tentu saja tidak. Tetua ini tidak punya dendam terhadap Cukong, jadi bagaimana mungkin aku dengan sengaja menekannya? Han Yuan berkata dengan jujur, isi dari ujian kedua sangat sederhana, dan Cukong tidak perlu memurnikan pil. Dia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan teratai hitam seukuran telapak tangan, dan memperkenalkannya, selama Cukong dapat memurnikan teratai besi dingin ini sebanyak 5 kali dan memurnikannya menjadi obat cair, dia akan lulus ujian. Ekstraksi cairan obat merupakan langkah penting dalam pemurnian ramuan. Ia menguji kendali sang alkemis atas api, kondisi bahan obat, dan bahkan menguji kekuatan spiritual sang alkemis. Jika Anda tidak berhati-hati, bahan obat akan berubah menjadi abu dan semua usaha Anda akan sia-sia. Banyak bahan obat bermutu tinggi dan berharga, jika ingin memurnikannya menjadi pil, sering kali perlu dimurnikan beberapa kali sebelum dapat dimurnikan menjadi obat cair. Teratai besi dingin yang dikeluarkan Han Yuan adalah bahan obat kelas 5 yang sangat sulit untuk dimurnikan. Seorang alkemis tingkat 5 biasa hanya dapat memurnikannya 3 atau 4 kali. Hanya seorang alkemis tingkat rendah berpengalaman tingkat 5 yang dapat memurnikannya 5 kali. Su Changgeng memandang Han Tielian dan mengangguk sedikit. Penilaian ini sangat sulit diselesaikan oleh seorang alkemis tingkat 5 biasa yang tingkatnya rendah. Namun dengan tingkat alkimia yang dimiliki Cukong, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi karena suatu alasan, dia merasa sedikit gelisah, mengira Han Yuan tidak akan membiarkan Cukong lewat begitu saja, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Melihat Su Changgeng berhenti berbicara, Han Yuan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Cukong lolos begitu saja. Untuk mencegah Cukong menjadi murid bintang 7, dia mengancam putranya, Han Feng. Teratai besi dingin yang diambil Han Yuan berumur 99 tahun dan merupakan yang terbaik di antara teratai besi dingin. Jika tumbuh selama 1 tahun lagi, ia dapat dipromosikan menjadi ramuan obat kelas 6 teratai es. Bahkan jika seorang alkemis tingkat rendah tingkat 5 seperti tetua Jiang mengambil tindakan, dia hanya dapat memurnikannya paling banyak 4 kali. Menurut Han Yuan, sama sekali tidak mungkin Cukong bisa menyelesaikan penilaiannya. Karena teratai besi yang berumur 99 tahun sangat langka, bahkan lebih langka daripada ramuan obat kelas 6 teratai es. Han Yuan mendapatkan tanaman ini secara tidak sengaja. Oleh karena itu, Su Changgeng tidak berpikir ke arah ini, membiarkan Han Yuan memanfaatkan kesempatan itu. Jika kamu sudah siap, kamu bisa mulai memurnikannya. Han Yuan melemparkan Frost Iron Lotus ke Cukong dan berkata dengan acuh tak acuh. Cukong mengambil teratai besi dingin, mengeluarkan tungku alkimia dari cincin penyimpanan, dan duduk bersila di depan tungku. Setelah sedikit menyesuaikan kondisinya, Cukong melemparkan teratai besi dingin ke dalam tungku alkimia, lalu memadatkan api alkimia dan mulai memurnikannya. Saat api dan bersentuhan dengan teratai besi beku, Cukong merasakan kesulitan ujian ini, dan menduga bahwa Han Yuan pasti telah merusiak teratai besi beku. Jika tidak, Su Changgeng pasti akan mempertanyakan penilaian ini. Kau ingin menggunakan teratai besi dingin ini untuk menghentikanku maju. Bermimpilah. Cukong mensibir. Teratai besi dingin berusia 99 tahun memang sangat sulit dimurnikan. Namun, itu hanya untuk alkemis kelas 5 biasa yang tingkatnya rendah. Cukong bukanlah seorang alkemis kelas 5 biasa yang hanya berada di level rendah. Pertama-tama, tingkat alkimia miliknya telah mencapai alkemis tingkat rendah kelas 5 teratas, dan dia dapat memurnikan pil dominasi terbaik. Bahkan tetua Jiang dan tetua Zhao mungkin tidak dapat memurnikan pil hegemoni terhebat. Kedua, teknik pengendalian api Changlong yang dia latih adalah keterampilan terkenal dari Kaisar Pengobatan Changyan.
Di antara banyak metode rahasia pengendalian api yang beredar di King Xuanzu, ia menempati peringkat teratas. Hal ini membuat api dan yang dipadatkannya semakin kuat dan kendalinya atas api dan pun semakin besar. Ketiga, volume tengah seni api naga yang dia latih adalah teknik tingkat bumi tingkat rendah tingkat atas dengan atribut api, dan kekuatannya sebanding dengan teknik tingkat bumi menengah biasa. Dipengaruhi oleh volume tengah seni api naga, kekuatan api dan yang dipadatkannya meningkat sedikit. Oleh karena itu, memurnikan teratai besi dingin bukanlah tugas yang sulit bagi Cukong. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Cukong memadamkan api pil dan mengakhiri pemurnian. Ketika Su Changgeng melihat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dalam keadaan normal, seorang alkemis tingkat 5 tingkat rendah akan membutuhkan sekitar 1,5 jam untuk memurnikan teratai besi dingin sebanyak 5 kali. Baru 1 jam berlalu, Cukong sudah selesai memurnikannya. Mungkinkah dia hanya bisa memurnikannya 4 kali dan tidak bisa melanjutkannya? Han Yuan menunjukkan penghinaan di matanya, sepertinya tingkat alkimia Cukong tidak sekuat yang aku harapkan. Teratai besi dingin berusia 99 tahun lebih sulit dimurnikan daripada teratai besi dingin biasa. Menurutnya, Cukong mungkin tidak dapat menyempurnakannya bahkan 3 kali dalam 1 jam. Han Yuan menyingkirkan penghinaan di matanya dan mengumumkan, penilaian kedua gagal. Cukong menyela dan berkata, Penatua Agung belum menguji obat cair yang aku buat. Bagaimana kau bisa menilai bahwa aku telah gagal dalam ujian? Han Yuan mensibir, dalam 1 jam, bahkan jika Penatua Jiang mengambil tindakan, dia tidak akan mampu memurnikan teratai besi beku sebanyak 5 kali. Bisakah kamu melakukannya? Cukong berkata dengan tenang, aku tidak memurnikan teratai besi beku sebanyak 5 kali. Senyum Han Yuan melebar saat mendengar ini. Tetapi kata-kata Cukong berikutnya membuat senyumnya langsung membeku. Karena saya menyempurnakannya 6 kali. Perkataan Cukong bagaikan guntur, meledak di telinga para tetua. Apa? Cukong benar-benar memurnikan teratai besi beku sebanyak 6 kali. Tidak mungkin. Bahkan jika tetua ini mengambil tindakan, dia tidak akan bisa memurnikan Frost Iron Lotus 6 kali dalam 1 jam. Di antara 9 tetua, tidak lebih dari 5 yang dapat melakukan ini. Para tetua tengah mendiskusikan masalah itu, dan bahkan Su Changgeng pun sedikit bingung. Bukannya dia tidak percaya pada kemampuan alkimia Cukong, tetapi fakta bahwa dia bisa memurnikan teratai besi dingin 6 kali benar-benar mengejutkan. Ini berarti bahwa kendali Cukong atas api alkimia sudah sebanding dengan alkemis menengah kelas 5. Yang tidak diketahui Su Changgeng adalah bahwa teratai besi dingin yang dimurnikan Cukong adalah teratai besi dingin bermutu tinggi yang berusia 99 tahun. Kesulitan memurnikannya jauh melampaui kesulitan memurnikan teratai besi dingin biasa. Mampu memurnikannya 6 kali dalam 1 jam menunjukkan bahwa kendali Cukong atas api alkimia telah melampaui seorang alkemis menengah kelas 5 biasa. Cukong, kamu benar-benar menipu para tetua untuk lulus ujian dan naik ke tingkat 7 bintang. Han Yuan berteriak dingin, hari ini, tetua ini akan menghukummu dengan berat. Kekuatan kaisar spiritual tingkat ke-9 awal meledak, dan Han Yuan ingin mengambil kesempatan ini untuk melukai Cukong secara langsung. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Cukong membuka tutup tungku, dan sebuah bola cairan hitam pekat terbang keluar dan melayang di telapak tangan Cukong. Melihat bola obat cair ini, pupil mata Han Yuan tiba-tiba mengecil, menampakkan ekspresi tidak percaya. Hanya dengan memurnikan teratai besi dingin lebih dari 5 kali, ia dapat diubah menjadi bentuk cair. Jika hanya dimurnikan 3 atau 4 kali, teratai besi dingin akan menjadi pasta hitam. Di telapak tangan Cukong, mengapung bola cairan obat berwarna hitam, itu artinya dia sudah memurnikan teratai besi dingin sedikitnya 5 kali. Ini tidak mungkin. Han Yuan berteriak, menghisap cairan hitam ke telapak tangannya, dan mulai mengujinya. Bukan hanya dia saja, melainkan 8 tetua lainnya pun turut berkumpul dan mulai memeriksa bersama. Sesaat kemudian, semua tetua membelalakkan matanya. Setelah pemeriksaan cermat mereka menemukan bahwa teratai besi dingin sebenarnya telah disempurnakan 6 kali. Hahaha, kerja bagus, Kong. Su Changgeng tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol pada Cukong. Penatua Zhao juga memiliki senyum di wajahnya, dan matanya menatap Cukong dengan penuh pujian. Faksi Master Puncak cukup beruntung untuk merekrut Cukong. Di sisi lain,
Para tetua dari golongan tetua agung semuanya memasang ekspresi muram. Terutama Han Yuan, ekspresinya sangat jelek. Dia mengira dengan mengeluarkan teratai besi dingin berusia 99 tahun, dia akan mampu menghentikan Chu Kong untuk maju. Namun, dia tidak menyangka bahwa kemampuan alkimia Chu Kong jauh melampaui harapannya. Dia tidak hanya menyelesaikan penilaian, dia bahkan menyempurnakan Cold Iron Lotus sekali lagi. Penatua Agung, kurasa aku telah lulus ujian kedua ini. Chu Kong terkekeh. Han Yuan bersenandung, dan dengan enggan mengeluarkan token identitas murid bintang 7 dan melemparkannya ke Chu Kong. Chu Kong mengambil token identitas, senyum muncul di bibirnya. Kita telah berhasil maju, dan sekarang saatnya untuk memulai pemungutan suara. Para tetua yang terhormat, saya yakin semua orang mengetahui situasi di Kekaisaran Qian. Saya memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Sangguan Yan dari Kekaisaran Qian. Saya ingin puncak Yao Guang mendukung Sangguan Yan. Bagaimana menurut Anda, para tetua? Kata Chu Kong dengan suara yang jelas. Han Yuan menolak tanpa berpikir, tidak. Aku, puncak Yao Guang, tidak sanggup mengarungi air berlumpur ini. Para tetua dari golongan tetua agung semuanya angkat bicara tanda setuju. Tetua agung benar. Puncak Yao Guang dan aku tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Raja Perang memiliki dukungan dari puncak Yu Heng di belakangnya. Jika puncak Yao Guang mendukung Sangguan Yan, itu pasti akan menyinggung puncak Yu Heng. Pemimpin puncak telah terluka parah, dan puncak Yao Guang kita sedang mengalami kemunduran. Kita harus menunggu waktu yang tepat dan tidak memprovokasi musuh yang kuat. Chu Kong sudah menduga hal ini, jadi dia bahkan tidak melihat Han Yuan dan yang lainnya. Dia mengalihkan pandangannya langsung ke tiga tetua dari faksi netral dan berkata dengan tulus, saya harap ketiga tetua dapat mendukung saya. Seperti yang pernah dikatakan Su Changgeng sebelumnya, ketiga tetua dari faksi netral adalah orang-orang jujur, dan mereka sangat peduli dengan puncak Yao Guang. Selama Chu Kong menunjukkan bakat luar biasa miliknya, dia mempunyai harapan dapat melampaui Han Feng yang korup dan menjadi master puncak muda. Mereka akan mendukung Chu Kong. Awalnya, selama Chu Kong dapat dipromosikan menjadi murid bintang 6, dia akan memiliki harapan untuk membuat tetua Shen dan dua orang lainnya terkesan. Belum lagi dia sekarang sudah langsung dipromosikan menjadi murid bintang 7. Penatua Shen dan dua penatua netral lainnya saling memandang dan berkata serempak, kami mendukungmu. Su Changgeng sangat gembira dan berkata cepat, saya juga mendukung usulan Chu Kong. Penatua Zhao berkata, saya setuju dengan usulan tersebut. Pada titik ini, pemungutan suara berakhir, dan 5 dari 9 tetua mendukung Chu Kong. Su Changgeng mengumumkan dengan penuh semangat, berdasarkan hasil pemungutan suara, usulan Chu Kong telah disetujui, dan aku, puncak Yao Guang, akan mendukung Sangguan Yan. Chu Kong mengepalkan tangannya. Dia melakukan apa yang dia janjikan pada Sangguan Yanran. Dengan dukungan puncak Yao Guang, situasi Sangguan Yan yang tidak menguntungkan akan langsung berbalik. Wajah Han Yuan semuram air, dan sedikit niat membunuh yang dingin terpancar di kedalaman matanya. Begitu Chu Kong dipromosikan menjadi murid bintang 7, dia mendapat dukungan dari tetua Shen dan dua orang lainnya. Dalam pertemuan para tetua, faksi dia menang. Apa yang akan terjadi jika Chu Kong terus berkembang? Chu Kong merasakan dinginnya mata Han Yuan, tetapi dia tidak peduli. Ada banyak orang yang ingin membunuhnya, tetapi selama dia dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih kuat, musuh-musuh ini akan diinjak-injaknya. Penatua Su, saya serahkan sisanya kepada Anda. Saya masih ada urusan lain, jadi saya pamit dulu. Chu Kong mengepalkan tinjunya ke arah Su Changgeng. Sangguan Yanran masih menunggu kabar baik di luar kota. Pergilah dan bekerjalah. Su Changgeng mengangguk sambil tersenyum. Chu Kong berbalik dan berjalan keluar dari aula, lalu melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kota luar. Setelah kultivasinya mencapai tahap awal tingkat pertama Kaisar Roh, kecepatan terbang Chu Kong menjadi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia terbang ke villa tempat Sangguan Yanran tinggal. Pada saat ini, Sangguan Yanran mondar-mandir di dalam ruangan dengan cemas, telapak tangannya penuh keringat. Dia telah menerima berita dari keluarga kerajaan sejak lama dan tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir dari batas waktu 3 hari yang diberikan kepada ayahnya oleh Raja Perang. Kong berkata bahwa dia pasti akan membuat puncak Yao Guang mendukung ayahku.
Aku harus percaya Kong. Kong berkata bahwa dia pasti akan membuat puncak Yao Guang mendukung ayahku. Sangguan Yanran mengulanginya berulang kali. Tiba-tiba dia mendengar suara angin bertiup di luar rumah. Sangguan Yanran segera mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Chu Kong bergegas mendekat. Matanya penuh dengan permohonan, berharap agar Chu Kong membawa kabar baik, bukan kabar buruk. Chu Kong menatap ekspresi Sangguan Yanran yang gugup dan ketakutan, hatinya tiba-tiba menegang, merasa amat tertekan. Katanya lembut, "Selesai." Meski hanya 2 kata, bagi Sangguan Yanran, kata-kata itu terdengar bagaikan alunan musik surgawi. Dia dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Chu Kong, menangis dan mengucapkan terima kasih kepadanya. "Chu Kong, terima kasih." Air mata kegembiraan membasahi pakaian Chu Kong. Chu Kong menepuk punggung Sangguan Yanran pelan, lalu berkata lembut, "Jangan khawatir, dengan kehadiranku di sini, tak seorang pun bisa menyakitimu, dan tak seorang pun bisa mengancam Yang Mulia." Perkataan Chu Kong bagaikan sebuah batu besar yang menghantam hati Sangguan Yanran dan menimbulkan riak-riak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Chu Kong yang bersudut, dan tidak dapat menahan rasa sedikit linglung. "Bu!" Sangguan Yanran tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium pipi kanan Chu Kong. Kemudian dia kabur dari pelukan Chu Kong seperti seekor burung terbang, berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, dan terbang menuju langit yang jauh, hanya meninggalkan satu kalimat. "Saya sudah lama tidak mengunjungi puncak Kaiyang." Para tetua di sekte agak khawatir. Sudah waktunya untuk kembali. Chu Kong menatap punggung Sangguan Yanran yang berlari, mengulurkan tangan dan menyentuh pipi kanannya yang telah dicium, dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa kamu berlari? Aku tidak akan memakanmu." Setelah menyelesaikan krisis Kekaisaran Qian, Chu Kong dalam suasana hati yang baik. Dia menyenandungkan sebuah lagu sepanjang perjalanan kembali ke puncak Yao Guang. Pada saat ini, berita bahwa Chu Kong telah dipromosikan menjadi murid bintang 7 telah menyebar ke seluruh puncak Yao Guang. Semua murid yang bertemu Chu Kong membungkuk dan dengan hormat memanggil Chu Kong kakak senior Chu. Saat bertemu di Aken Chu Kong, seseorang juga harus mengepalkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Setelah mengasingkan diri selama hampir sebulan, Chu Kong belum mengumpulkan poin kontribusi bulan ini, jadi dia langsung pergi ke aula sumber daya. Murid biasa hanya dapat datang ke Resource Hall untuk mengumpulkan poin kontribusi pada hari pertama setiap bulan. Sebagai murid bintang 7, status Chu Kong setara dengan seorang penatua biasa. Secara alami, dia tidak termasuk murid biasa dan dapat datang untuk menerimanya kapan saja. Sebagai murid bintang 7, Chu Kong dapat menerima 20.000 poin kontribusi setiap bulan. Kelihatannya banyak, tapi nyatanya tidak cukup. Jika Anda ingin berlatih di lantai 7 Menara Wu atau Menara Dan, 4.000 poin kontribusi akan dikurangi setiap hari. 20.000 poin kontribusi hanya cukup untuk 5 hari latihan. Baik itu murid bintang 7 ataupun seorang penatua. Sangat sulit untuk mengumpulkan sejumlah besar poin kontribusi. Ini juga alasan mengapa penatua Jiang sangat membenci Chu Kong setelah dia menerima 50.000 poin kontribusi darinya. Setelah keluar dari aula kontribusi, Chu Kong langsung menuju ke lantai 7 Menara Dan. Baru saja menerima 20.000 poin kontribusi, ia sekarang memiliki 39.800 poin kontribusi, cukup baginya untuk berlatih di lantai 7 Danta selama 9 hari. Sekarang, krisis Kekaisaran Qian telah teratasi dan dia tidak perlu terganggu lagi. Keahlian alkimia miliknya telah mencapai puncak seorang alkemis tingkat rendah tingkat 5, dan dia tidak jauh dari sebuah terobosan. Dia ingin menggunakan efek pelatihan lantai 7 menara dan untuk mencapai alkemis menengah tingkat 5 dalam satu gerakan. Setelah mencapai terobosan dalam tingkat alkimia, ia akan mampu memurnikan ramuan tingkat menengah tingkat 5. Saat itu, dengan bantuan ramuan perantara tingkat 5, kecepatan kultivasinya akan meningkat sedikit. Tata letak lantai 7 Danta benar-benar berbeda dari 6 lantai pertama. Karena satu-satunya orang yang bisa mencapai lantai ke-7 adalah 9 tetua dan beberapa murid bintang 7, jumlah orangnya sangat sedikit, jadi tidak diperlukan begitu banyak ruang pelatihan rahasia. Oleh karena itu, hanya 11 ruangan rahasia yang dibangun di seluruh lantai ke-7. Di antaranya, 10 adalah ruang rahasia untuk pelatihan dan 1 adalah ruang rahasia untuk warisan. Yang disebut ruang rahasia warisan, sesuai dengan namanya,
adalah ruang rahasia tempat menyimpan warisan alkimia dari Master Puncak pertama. Semua tetua dan murid bintang 7 dapat memasuki ruang warisan dan mengikuti penilaian warisan. Selama Anda lulus penilaian, Anda dapat memperoleh warisan. Ada juga ruang rahasia warisan di lantai 8 dan 9 Danta. Sang Master Puncak terluka parah dan kekuatannya turun drastis karena ia gagal dalam penilaian dan ingin menerima warisan dengan paksa. Cukong tidak terburu-buru pergi ke ruang rahasia warisan. Dia berencana untuk berlatih lebih lama lagi, dan setelah tingkat alkimianya mencapai puncak alkemis menengah tingkat 5, dia akan mengikuti penilaian warisan. Karena hanya ada 10 ruang rahasia untuk pelatihan di lantai 7 Danta, efek pelatihan di setiap ruang adalah sama. Cukong berjalan santai ke ruang pelatihan yang kosong, lalu memasukkan token identitasnya ke dalam alur platform batu dan mulai berlatih. Tepat saat Cukong sedang berlatih di puncak Yuheng, di sebuah villa yang sangat mewah, Wang Changlin menerima pesan dari Raja Perang dan menghancurkan cangkir giok di tangannya menjadi bubuk. Kutu Kupret. Makhluk jahat Cukong memiliki bakat kultivasi yang kuat. Belum lama ini, dia telah dipromosikan menjadi murid bintang 7 dari puncak Yao Guang dan telah menerima dukungan dari 5 tetua. Mata Wang Changlin bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Menurut pemikirannya, dengan identitas dan status Cukong, dia pasti tidak akan mampu menggoyahkan dukungan Guang Feng terhadap Sang Guan Yan. Setelah Raja Perang berhasil memaksa Kaisar turun tahta, ia akan menangkap Sang Guan Yan dan pejabat tinggi Akademi Xing Sen serta memenjarakan mereka. Ia kemudian akan mengumumkan banyak kejahatan serius dan mengeksekusi mereka pada waktu yang telah ditentukan. Jika Cukong ingin menyelamatkan orang, dia harus mengumpulkan sekelompok orang kuat dan kemudian kembali ke Kekaisaran Qian. Saat itu, Raja Perang akan memimpin banyak orang kuat untuk membunuh Cukong dan melenyapkan masalah itu selamanya. Namun yang tidak disangkanya adalah, dalam waktu singkat, Cukong berhasil naik pangkat menjadi murid tingkat 7 bintang, dan mendapat dukungan dari kelima tetua, membuat Guang Feng terguncang dan mendukung Sang Guan Yan. Dengan demikian, rencananya gagal. Dengan dukungan puncak Yao Guang dan puncak Kaiyang, kekuatan dan pengaruh Sang Guan Yan langsung melampaui Raja Perang. Upaya untuk memaksa Kaisar turun tahta ini pasti akan berakhir dengan kegagalan. Cukong memiliki potensi yang terlalu besar. Kita harus menyingkirkannya, jika tidak konsekuensinya akan sangat buruk. Mata Wang Changlin tampak dingin. Karena kedua belah pihak telah menjadi musuh, mereka harus dibunuh sebelum musuh menjadi dewasa sepenuhnya. Jika tidak, dialah yang akan mati. Wang Changlin memanggil seorang diaken tingkat tinggi di tingkat Kaisar Spiritual Surga ketiga dan memerintahkan, segera pergi ke Kekaisaran Api Merah dan beritahu Raja Zan untuk melaksanakan rencana kedua. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Wang Changlin mengembangkan dua rencana. Rencana pertama adalah memaksa Kaisar turun tahta. Diakon Li berbisik, "Penatua, rencana kedua sangat mahal. Apakah kita perlu melaporkannya kepada Master Puncak?" Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Wang Changlin memotong perkataannya. Setelah Cukong terbunuh dan harapan kebangkitan puncak Yao Guang padam, sesepuh ini akan melapor kepada Master Puncak. Ya, karena Wang Changlin berkata demikian, Diakon Li hanya bisa menuruti perintahnya. Dia melesat ke udara dan bergegas menuju ke Kekaisaran Api Merah dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, Wang Changlin membalik tangannya, mengeluarkan beberapa jimat giok dari cincin penyimpanan, membisikkan beberapa kata, dan menghancurkannya dengan satu tangan. "Cukong, kamu pasti akan mati kali ini." Mata Wang Changlin dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Efek pelatihan di lantai 7 Danta lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di lantai 5 Danta tempat Cukong tinggal sebelumnya. Hanya dalam sehari, Cukong memahami jejak jiwa dari Master Puncak pertama saat memurnikan ramuan puluhan kali, dan berlatih di lantai kedua pagoda selama 7 bulan. Dia jelas merasakan bahwa keterampilan alkimia miliknya sedikit meningkat. Cukong menilai bahwa dalam waktu paling lama 5 hari, dia akan mampu mencapai tingkat alkemis menengah kelas 5. Tepat saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Cukong mengerutkan kening, mungkinkah orang-orang tetua agung datang ke sini untuk membuat masalah? Mereka ingin menghentikanku berlatih.
Dia mencabut larangan itu dan membuka pintu ruang pelatihan rahasia, dan menemukan bahwa orang yang berdiri di luar pintu itu bukan dari faksi Tetua Agung, tetapi Su Canggeng. Sebelum Cukong sempat bertanya, dia mendengar Su Canggeng berkata dengan cemas, "Kong, sesuatu terjadi pada Kekaisaran Api Merah." Wajah Cukong berubah, dan dia bertanya dengan cepat, "Apa yang terjadi?" Dengan dukungan puncak Yao Guang, upaya Raja Perang untuk memaksa Kaisar turun tahta seharusnya gagal. Su Canggeng berkata cepat, upaya untuk memaksa Kaisar turun tahta memang gagal, tetapi Raja Perang tidak berhenti. Sebaliknya, ia memanggil sejumlah besar orang kuat dan melancarkan pemberontakan. Cukong terkejut, pemberontakan. Apakah dia gila? Langkah ini hanyalah provokasi terbuka terhadap puncak Yao Guang dan puncak Kaiyang. Sangguan Yan adalah orang yang didukung oleh puncak Yao Guang dan puncak Kaiyang. Pemberontakan Raja Perang tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah puncak Yao Guang dan puncak Kaiyang. Kedua puncak itu pasti akan mengirimkan orang-orang kuat untuk pergi ke Kekaisaran Qian untuk menekan pemberontakan dan membunuh Raja Perang dan yang lainnya. Su Canggeng berkata, alasan mengapa Raja Perang berani melakukan ini adalah karena puncak Yuheng. Menurut berita yang dikirim kembali oleh Kekaisaran Api Merah, puncak Yuheng telah mengirim 5 Master Alam Kaisar Spiritual untuk mendukung Raja Perang. Tidak hanya itu, para Master Alam Kaisar Spiritual dari Kekaisaran Maple Putih dan Limbao Xuan juga telah keluar dengan kekuatan penuh. Kutu Kupret. Cukong mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka Wang Changlin akan begitu tidak tahu malu. Penatua Su, tindakan Raja Perang merupakan tantangan bagi otoritas puncak Yao Guang. Dia harus ditekan dengan keras, kata Cukong dengan suara yang dalam. Su Canggeng mengangguk dan berkata, benar sekali. Sebelum aku datang ke Danta lagi, aku telah memanggil 8 tetua lainnya, mengadakan pertemuan para tetua, dan menyampaikan usulan untuk menekan pemberontakan Raja Perang. Hanya saja, apa sebenarnya? Tanya Cukong. Namun, Tetua Agung hanya setuju untuk mengizinkanku, Tetua Zhao, Tetua Shen dan 5 orang lainnya untuk memimpin 30 diaken alam Raja Roh untuk pergi ke Kekaisaran Qian dengan alasan bahwa puncak Yao Guang membutuhkan orang-orang kuat untuk tetap tinggal. Kata Su Canggeng. Cukong tersenyum sinis, dia tidak terkejut dengan hal ini. Jika Han Yuan tidak mengambil kesempatan untuk mencari kesalahan, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri. Selain puncak Yao Guang milikku, puncak Kaiyang juga pasti akan mengirimkan orang-orang kuat. Bersama dengan orang-orang kuat dari Paviliun Zhenbao dan keluarga situ, itu akan cukup untuk menekan pemberontakan ini. Cukong menganalisis. Su Canggeng mengangguk. Meskipun Raja Perang mendapat dukungan dari puncak Yuheng, ketiga puncak itu belum sepenuhnya memutuskan hubungan mereka. Tindakan puncak Yuheng tidak bisa terlalu ekstrim, jadi jumlah orang kuat yang dikirim terbatas. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk menekan Raja Perang dan yang lainnya. Hanya saja, ketika orang-orang kuat saling bertarung, beberapa korban tidak dapat dihindari. Penatua Zhao, Penatua Shen dan yang lainnya sudah menunggu di alun-alun di luar menara dan kalian berkemaslah dan kami akan segera berangkat, kata Su Canggeng. Cukong mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke ruang pelatihan rahasia, bersiap mengeluarkan token identitas yang disisipkan di platform batu. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Aku baru saja keluar dari pengasingan dan hampir tidak bisa menahan racun rubah di badanku. Aku harus segera berlatih kultivasi ganda. Saat berikutnya, Cukong merasakan kekuatan pemanggilan pagoda kekacauan. Wajahnya berubah drastis, dan dia dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutup pintu ruang pelatihan rahasia. Saat pintu tertutup, Cukong menghilang dari tempatnya dan tiba di lantai 8 pagoda kekacauan. Saat Cukong melihat permaisuri kekacauan lagi dan wajahnya yang luar biasa cantik, detak jantungnya langsung melonjak. Meski terakhir kali mereka berlatih kultivasi ganda adalah 11 bulan yang lalu, Cukong masih ingat kejadian hari itu dengan jelas, dan sesekali merasakan nyeri di pinggangnya. Sebelum Cukong bisa mengatakan apapun, dia dilumpuhkan oleh permaisuri kekacauan. Saat berikutnya, pakaiannya tercabik-cabik. Ratu kekacauan menanggalkan pakaiannya sepotong demi sepotong, memperlihatkan kulitnya yang halus, lalu melemparkannya ke tanah. Segala sesuatunya sama seperti pada kultivasi ganda yang pertama. Namun perbedaannya,
Kultivasi ganda yang pertama memakan waktu 1 hari 1 malam. Kali ini, kultivasi ganda memakan waktu 2 hari 2 malam. Cukong membuka matanya perlahan. Dengan tingkat kultivasinya yang berada di tahap awal alam kaisar roh tingkat pertama dan kondisi fisiknya yang berada di puncak tahap awal alam tempering badan, dia tidak akan mudah merasa lemah. Tetapi sekarang dia merasa sangat lemah dan pinggangnya terasa nyeri. Untungnya, kultivasiku telah mencapai ranah kaisar roh, kalau tidak, aku mungkin benar-benar terjepit sampai mati selama kultivasi ganda ini. Kata Cukong dengan rasa takut yang tersisa. Dia menopang pinggangnya dan perlahan-lahan duduk. Dia melihat permaisuri kekacauan duduk bersila di sampingnya, membentuk segel dengan tangannya dan berlatih. Setelah 2 hari 2 malam diberi makanan, kulit ratu kekacauan menjadi lebih kemerahan dari sebelumnya, dan auranya menjadi lebih kuat. Kau sudah bangun. Ratu Keos melirik Cukong dan berkata dengan tenang, kau tampil dengan baik kali ini. Teruslah bekerja keras dan berusahalah untuk mencapai alam spiritual mulia selama kultivasi ganda berikutnya. Wajah Cukong menjadi pucat saat mendengar ini, apakah kamu ingin melanjutkan kultivasi ganda? Meskipun prosesnya luar biasa, badannya tidak dapat menahan siksaan dari Chaos Empress. Budidaya ganda pertama memakan waktu 1 hari 1 malam. Kultivasi ganda kedua memakan waktu 2 hari 2 malam. Apakah kultivasi ganda yang ketiga memakan waktu 3 hari 3 malam? Memikirkan hal ini, Cukong merasa pinggangnya semakin sakit dan kakinya sedikit lemas. Tentu saja kita harus terus berlatih kultivasi ganda. Kata permaisuri kekacauan. Aku baru saja berhasil menekan raciun mantra rubah di badanku, mencegahnya bertambah parah. Namun, jika kau ingin melemahkan raciun mantra rubah, kau harus berlatih kultivasi ganda berkali-kali. Semakin kuat dirimu, semakin besar manfaat dari kultivasi ganda. Aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Cukong mengerucutkan bibirnya. Tatapan mata permaisuri kekacauan berubah dingin. Cukong tiba-tiba merasa dingin di sekujur badannya, darah yang mengalir di sekujur badannya seperti membeku. Kau telah mengambil keuntungan dariku, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Ucap permaisuri kekacauan dengan dingin. Sebagai seorang permaisuri yang tak tertandingi yang berdiri di puncak para biarawan, banyak pahlawan telah jatuh di kakinya. Tidak ada pria yang pernah memenangkan hatinya. Kalau saja dia tidak dijebak oleh Ratu Sembilan Surga dan diraciuni oleh jimat rubah, dia pasti harus berlatih kultivasi ganda dengan seorang perawan dan menyerap energi yangnya agar bisa menyelamatkan hidupnya. Sebagai seorang kultivator tingkat rendah dari alam bawah, bagaimana Cukong bisa memenuhi syarat untuk berlatih kultivasi ganda dengannya? Cukong tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ratu Kekacauan berkata dengan dingin, lagi pula, kultivasi ganda bermanfaat bagimu dan aku. Tidakkah kau menyadari bahwa darah di badanmu telah ditingkatkan dari darah kelas 1 menjadi darah kelas 2? Mata Cukong berbinar saat mendengar itu, dan dia segera mengalirkan kekuatan darahnya. Engah! Sekelompok api merah tua muncul di telapak tangannya. Ini adalah garis keturunan kelas 2, garis keturunan api bumi. Cukong menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sangat sulit untuk memajukan garis keturunan Anda. Setelah tiba di puncak Yao Guang, dia bertanya pada Su Canggeng. Su Canggeng berkata karena dia telah meminum pil roh darah, jika dia ingin meningkatkan garis keturunannya lagi, hanya pil berharga tingkat 6 atau lebih tinggi yang akan efektif. Akan tetapi, dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari memperoleh ramuan tingkat tinggi tingkat 6. Jadi, dia mengesampingkan masalah kemajuan garis keturunan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa berlatih kultivasi ganda dengan permaisuri kekacauan justru akan memajukan garis keturunannya. Mereka berdua berlatih kultivasi ganda untuk pertama kalinya dan memulihkan fondasinya yang rusak. Kali kedua kultivasi ganda memungkinkan garis keturunannya ditingkatkan dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Tampaknya kultivasi ganda memang sangat bermanfaat baginya. Jika aku berlatih kultivasi ganda lagi, aku ingin tahu apakah garis keturunanku dapat ditingkatkan lagi. Cukong tiba-tiba tergoda. Pada saat ini, pagoda kekacauan tiba-tiba berubah. Ruang yang awalnya damai di lantai 8 pagoda tiba-tiba bergetar hebat. Mata Ratu Kekacauan menyipit, perubahan di pagoda kekacauan memang ada hubungannya dengan anak ini. Saat dia sedang menyendiri, dia merasakan sedikit perubahan di pagoda kekacauan. Pada saat itu,
Cukong sedang membangkitkan kembali garis keturunannya. Namun, perubahan itu terlalu halus. Setelah merasakannya dengan saksama, Chaos Queen tidak menemukan sesuatu yang salah, jadi dia mengabaikannya untuk sementara waktu. Sekarang, darah dalam badan Cukong telah ditingkatkan dari garis darah api biru tingkat pertama menjadi garis darah api bumi tingkat kedua. Pagoda kekacauan telah mengalami perubahan lagi, dan tingkat perubahannya jauh melampaui yang terakhir kali. Saat berikutnya, ekspresi Ratu Kekacauan tiba-tiba berubah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Cukong benar-benar memiliki potensi untuk menjadi penguasa pertama Pagoda Kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah permaisuri yang tak tertandingi yang berdiri di puncak para kultivator, dengan kultivasi yang tak tertandingi. Dan Cukong hanya seorang kultivator kecil di alam bawah. Meskipun sekarang dia diracuni oleh mantra rubah dan kekuatannya telah sangat menurun. Namun dia bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator lemah dari alam bawah seperti Cukong. Kesenjangan antara keduanya bagaikan kesenjangan antara bulan yang terang dan kunang-kunang. Bagaimana Cukong bisa menggantikannya dan menjadi penguasa pertama Pagoda Kekacauan? Tepat saat Ratu Kekacauan terkejut, suara kehidupan kuno dan berubah-ubah terdengar, bergema di seluruh lantai 8 pagoda. Ia lahir di keluarga sederhana, tetapi ia tidak mengalami kemunduran atau menyerah dalam kultivasi. Dari tidak memiliki garis keturunan, menjadi memiliki garis keturunan kelas 1, dan kemudian menjadi memiliki garis keturunan kelas 2, ia menunjukkan sikap seperti naga, dan dihadiahi dengan keterampilan seni transformasi naga. Desir. Cahaya terang menyala dan berubah menjadi buku cahaya dan bayangan, melayang di depan Cukong. Sampul buku tersebut memiliki 3 karakter besar yang tertulis di atasnya, rahasia bertransformasi menjadi naga. Cukong sangat gembira. Pagoda kekacauan adalah harta yang tak ternilai, dan keterampilan yang diberikannya pasti sangat berharga. Tepat saat Cukong hendak mengulurkan tangan dan menyentuh buku cahaya dan bayangan, suara perubahan kehidupan kuno terdengar lagi. Tingkatan seni transformasi naga saat ini adalah tingkatan kuning tingkat lanjut. Persyaratan untuk meningkatkan teknik ini sangat ketat dan tingkat kesulitan kultivasinya sangat tinggi. Jika Anda memilih untuk mempraktikkannya, Anda tidak dapat mengubah teknik ini sebelum naik ke dunia abadi. Mendengar ini, Cukong terdiam sejenak, ekspresi ragu-ragu tampak di wajahnya. Konon, di atas alam lindi terdapat alam keabadian sejati, tempat seseorang dapat naik ke negeri dongeng legendaris, tempat seseorang tidak akan pernah menua dan berumur panjang. Kekuatan terkuat di benua Kyushu adalah semua sekte yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk kuat yang telah naik ke atas. Jilid tengah seni api naga yang sedang dia latih saat ini adalah teknik tingkat bumi rendah tingkat atas, dan kekuatannya sebanding dengan teknik tingkat bumi menengah biasa. Setelah dia menguasai ilmu pedang tingkat menengah seni api naga dengan sempurna, dia dapat terus menguasai ilmu pedang tingkat rendah seni api naga, dan kemudian dia dapat mengolah jurus-jurus surgawi yang kuat. Namun, jika dia memilih seni transformasi menjadi naga dan tidak dapat maju, bahkan jika dia mencapai alam spiritual mulia atau alam spiritual suci, dia tidak akan dapat mengubah tekniknya. Hal ini niscaya akan berdampak serius pada kecepatan kultivasinya. Kualitas garis keturunannya awalnya sangat rendah, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih rendah daripada jenius kultivasi lainnya. Jika bukan karena bantuan pagoda kekacauan, dia bahkan tidak akan dapat mencapai ranah kaisar spiritual, apalagi ranah master spiritual. Haruskah aku memilih seni bertransformasi menjadi naga? Cukong mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Jalan adalah jalan yang tidak dikenal. Jalan lainnya memiliki masa depan yang cerah. Jika dia melepaskan seni transformasi naga dan memilih untuk berlatih selangkah demi selangkah, prestasinya di masa depan pasti tidak akan rendah. Ratu Kekacauan menatap Cukong dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan pagoda kekacauan kepada Cukong, sekaligus ujian. Apakah dia dapat memahaminya sepenuhnya tergantung pada Cukong sendiri. Setelah merenung cukup lama, Cukong membuat keputusan dalam hatinya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan meraih buku cahaya dan bayangan di depannya. Pagoda kekacauan adalah harta karun yang tak tertandingi, jadi keterampilan yang diberikannya pasti luar biasa. Terlebih lagi,
Cukong belum pernah mendengar ada seni bela diri yang dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi dalam latihannya, yang semakin membuktikan betapa berharganya seni bertransformasi menjadi naga. Jika Anda memilih berlatih selangkah demi selangkah, pencapaian Anda di masa depan mungkin tidak rendah. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang sangat hebat. Cukong tahu dengan jelas bahwa jika dia ingin maju ke seni transformasi menjadi naga, syaratnya pasti sangat berat. Tetapi jika dia melepaskan kesempatan ini karena takut kesulitan, ketika dia bertemu dengan kesempatan lain di masa mendatang dan menghadapi kesulitan, akankah dia juga memilih untuk menyerah? Ketika seorang petani kehilangan semangat wirausahanya dan memilih untuk puas dengan status quo, ia juga kehilangan kualifikasi untuk menjadi pusat kekuatan teratas. Jadi, setelah mempertimbangkan cukup lama, Cukong memutuskan untuk mencobanya. Ketika Ratu Kekacauan melihat pilihan Cukong, cahaya aneh melintas di matanya dan dia mengangguk sedikit. Saat tangan Cukong menyentuh kitab cahaya dan bayangan itu langsung berubah menjadi ribuan kata dan mengalir ke dalam pikiran Cukong. Semua huruf ini adalah huruf kuno. Cukong tidak mengenalinya, tetapi dia dapat memahami artinya. Sungguh aneh. Tepat ketika Cukong memahami seni transformasi naga, Permaisuri Kekacauan menemukan bahwa Cukong telah sepenuhnya menggantikannya dan menjadi pemilik pertama Pagoda Kekacauan. Dan dia menjadi pemilik kedua Pagoda Kekacauan. Sepertinya seni transformasi naga adalah warisan dari pemilik Pagoda Chaos sebelumnya. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus bangkit dari awal yang sederhana. Ratu Chaos menggelengkan kepalanya sedikit. Dia terlahir dalam keluarga kuno dan garis keturunannya sangat kuat. Sejak awal, dia tidak memenuhi persyaratan untuk mewarisi seni transformasi menjadi naga. Oleh karena itu, dia belum menerima warisan apapun setelah memperoleh Pagoda Kekacauan selama bertahun-tahun. Sang Ratu Kekacauan tak dapat menahan diri untuk menghela nafas atas keberuntungan Cukong. Namun keberuntungan juga merupakan cerminan kekuatan. Dan ketika keberuntungan datang, Cukong dapat menangkapnya, itulah hal terpenting. Setelah beberapa saat, ketika Cukong selesai membaca semua teks, mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Teknik ini benar-benar dapat membuat garis keturunanku terus meningkat dan akhirnya berubah menjadi garis keturunan naga sejati. Seni bertransformasi menjadi naga seperti namanya, adalah seni berubah menjadi naga. Setelah Cukong berlatih seni berubah menjadi naga, dia perlu menemukan monster dengan darah naga, menyerap darah naga di badannya, dan meningkatkan darahnya sendiri. 5 alam teknik tersebut adalah tingkat awal, tingkat minor, tingkat menengah, tingkat mayor dan tingkat sempurna, yang masing-masing berhubungan dengan ular piton, naga bumi, naga, raja naga dan naga sungguhan. Seni bertransformasi menjadi naga hari ini berada pada tingkat kuning tingkat lanjut, yang sesuai dengan tahap awal, transformasi menjadi ular piton. Selama Cukong menyerap sejumlah darah naga, darah di badannya dapat ditingkatkan menjadi darah ular piton di antara darah kelas 3 dan 4. Jika dia dapat menyerap lebih banyak darah naga, dia dapat meningkatkan seni bertransformasi menjadi naga ke teknik tingkat Xuan yang lebih tinggi dan memasuki alam kesuksesan kecil, naga bumi. Pada saat itu, darah di badannya akan ditingkatkan ke garis keturunan naga bumi di antara garis keturunan kelas 5 dan 6. Dan sebagainya. Jika dia dapat menyerap sejumlah besar darah naga, dia dapat meningkatkan seni bertransformasi menjadi naga menjadi teknik tingkat abadi dan mencapai keadaan sempurna, naga sejati. Saat itu, darah di badannya akan ditingkatkan menjadi darah naga sejati di antara darah abadi. Ratu Kekacauan menatap Cukong dan berkata, "Jika kau berhasil berubah menjadi naga, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi teman tidurmu." Sebagai seorang permaisuri yang tak tertandingi yang berdiri di puncak para pembudidaya, visinya tentu sangat tinggi. Meskipun Cukong telah berlatih kultivasi ganda dengannya 2 kali, Cukong masih belum bisa mendapatkan hati darinya. Jika Cukong berhasil berubah menjadi naga, dia akan memiliki kemungkinan untuk mencapai alam abadi dan naik ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Hanya pada saat itulah Cukong akan memenuhi syarat untuk menjadi teman tidurnya. Aku pasti akan berhasil berubah menjadi naga. Cukong mengepalkan tangannya rata-rata. Bukan hanya untuk menaklukkan Chaos Empress, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kesempatan langka sudah di depannya. Jika dia tidak menghargainya, dia akan sangat menyesal dengan Pagoda Kekacauan dan seni transformasi naga.
Setelah menenangkan kegembiraannya, Cukong melihat sekeliling dan bertanya, "Permaisuri, karena Anda dapat memanggilku ke lantai 8 pagoda, bisakah aku berlatih di sini di masa depan?" Kecepatan aliran waktu di ruang kedua pagoda adalah 300 kali lipat dari dunia luar. Kecepatan waktu yang mengalir di ruang lantai 8 pagoda bahkan lebih cepat. Jika dia dapat berlatih di sini, mungkin hanya setelah beberapa bulan di dunia luar, kultivasinya akan mampu mencapai alam guru spiritual, atau bahkan lebih tinggi. Namun kata-kata selanjutnya dari Ratu Kekacauan menuangkan air dingin padanya. "Tidak, kau bisa naik ke tingkat ke-8 pagoda karena perlindunganku. Jika aku masih dalam masa keemasanku, aku bisa melindungimu lebih lama. Tapi sekarang, aku terluka parah dan harus menahan racun rubah di badanku. Aku hanya bisa melindungimu selama beberapa hari," kata Permaisuri Kekacauan. "Begitu kau kehilangan perlindunganku, dengan kultivasi alam kaisar spiritualmu, kau akan dihancurkan oleh kekuatan pagoda kekacauan dalam sekejap." Ketika Cukong mendengar ini, secercah kekecewaan melintas di matanya. "Tingkatkan kekuatanmu dan capailah lantai 8 pagoda Chaos dengan kekuatanmu sendiri. Kau akan merasa lebih berhasil." Ratu Chaos berkata, "Juga, setiap 2 lantai pagoda, akan muncul perubahan baru, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu." "Apa yang berubah?" Wajah Cukong menunjukkan antisipasi. Menurut apa yang dikatakan Ratu Kekacauan, akan ada perubahan baru di tingkat ketiga pagoda, yang membuatnya sangat menantikannya. "Kau akan tahu saat kau melangkah ke tingkat ketiga pagoda." Ratu Kekacauan tidak memberitahunya secara langsung, tetapi membuatnya tetap penasaran. Cukong berpikir sejenak, lalu bertanya, "Ratu, kamu sangat kuat. Kamu pasti telah menguasai banyak seni bela diri yang kuat. Bisakah kamu mengajariku beberapa?" 9 pedang api langit adalah seni bela diri tingkat rendah dari peringkat bumi. Setelah Cukong menguasainya dengan sempurna, ia dapat bertarung lintas level dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di level ketiga Kaisar Roh. Jika dia dapat menguasai ilmu bela diri tiada taraf yang diwariskan oleh Permaisuri Kekacauan, dia mungkin dapat bertarung 10 tingkat lebih tinggi, dan kekuatan tempurnya dapat menyamai kekuatan seorang pria kuat di alam sekte spiritual. Ratu Kekacauan menggelengkan kepalanya lagi, "Bukannya aku tidak akan mengajarimu, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Kau tidak dapat memahami seni bela diri yang akan kuajarkan padamu." Ratu Kekacauan tidak meremehkan Cukong, dia mengatakan kebenaran. Sama seperti kultivator tingkat rendah tidak mampu menguasai senjata spiritual tingkat tinggi. Kultivator tingkat rendah memiliki pemahaman terbatas terhadap seni bela diri dan tidak mampu memahami seni bela diri tingkat tinggi. Belum lagi seni bela diri tiada taraf yang dikuasai oleh Permaisuri Kekacauan, bahkan seni bela diri abadi biasa bagaikan buku surgawi bagi Cukong yang berada di tingkat Kaisar Roh. Cukong hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, secara bertahap berkembang dari seni bela diri tingkat bumi, ke seni bela diri tingkat surga, dan kemudian ke seni bela diri tingkat abadi. Hanya ketika kekuatanmu lebih kuat dan pemahamanmu terhadap seni bela diri lebih dalam, kamu dapat berlatih seni bela diri yang lebih kuat. Melihat kekecewaan di wajah Cukong, Permaisuri Kekacauan berkata dengan tenang, "Meskipun aku tidak bisa mengajarimu seni bela diri yang tiada taraf sekarang, aku dapat membantumu mengoptimalkan seni bela diri dan rahasia yang kamu latih." Sebagai seorang permaisuri yang tak tertandingi yang berada di puncak para kultivator, pencapaian Permaisuri Kekacauan dalam seni bela diri tidak terduga. Seni bela diri dan teknik rahasia yang dipraktikkan Cukong bagaikan bahan bacaan anak-anak baginya, sangat kekanak-kanakan. Dia hanya perlu melihatnya sekilas untuk mengoptimalkannya hingga batas kemampuan Cukong saat ini. Mata Cukong berbinar saat mendengar ini. Dia segera membungkuk dan mengepalkan tangannya, berterima kasih padanya, "Terima kasih, Permaisuri." Selanjutnya, Cukong menunjukkan kepada Permaisuri Kekacauan semua keterampilan yang telah dia latih, termasuk 9 pedang api langit, langkah api mengalir, dan teknik rahasia seni membakar darah Changyan dan teknik pengendalian pedang. Setelah beberapa saat, Permaisuri Kekacauan mengulurkan jari giok putihnya dan menyentuh alis Cukong, mentransmisikan seni bela diri dan teknik rahasia yang dioptimalkan ke dalam pikirannya. Cukong segera menutup matanya dan mulai memahami. Setengah jam kemudian, dia berlatih 2 seni bela diri dan 2 teknik rahasia lagi, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. 9 pedang api langit aslinya adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah.
Yang terkuat dapat memadatkan 9 pedang api langit. Setelah dioptimalkan oleh permaisuri kekacauan, seni bela diri ini langsung menjadi seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, dan yang terkuat dapat memadatkan 18 pedang api surgawi. Daya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Hal yang sama berlaku untuk langkah api mengalir. Kekuatan teknik rahasia teknik membakar darah api biru dan teknik pengendalian pedang juga meningkat 10 kali lipat. Yang terpenting adalah Cukong telah mempraktikkan 9 pedang api langit dan langkah api mengalir yang asli dengan sempurna. Meskipun permaisuri kekacauan telah mengoptimalkan dan meningkatkan 2 seni bela diri utama, dia tidak mengubah cara berlatihnya. Ini berarti bahwa Cukong telah mengolah versi yang dioptimalkan dari 9 pedang api langit dan langkah api mengalir ke tingkat keberhasilan kecil. Itu adalah seni bela diri tingkat bumi yang maju. Terlebih lagi, ini adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat lanjut yang dioptimalkan oleh permaisuri kekacauan untuk Cukong berdasarkan fisiknya. Kesulitan dalam mempraktikannya jauh lebih rendah daripada teknik tingkat bumi tinggi lainnya. Setelah dioptimalkan, 2 seni bela diri utama tidak lagi sesuai dengan nama aslinya. 9 pedang api langit akan disebut seni pedang api langit mulai sekarang, dan langkah api mengalir akan berganti nama menjadi langkah api mengalir. Cukong berkata dalam hati. Hal yang sama berlaku untuk teknik rahasia teknik membakar darah api biru dan teknik pengendalian pedang. Awalnya, kekuatan teknik pembakaran darah Chang Yan akan sangat melemah saat mencapai alam Kaisar Roh, dan hanya dapat meningkatkan 1 atau 2 alam kecil. Akan tetapi, teknik pengendalian pedang paling banyak hanya dapat mengendalikan senjata spiritual tingkat 6. Namun, setelah dioptimalkan oleh permaisuri kekacauan, teknik pembakaran darah Chang Yan sudah cukup bagi Cukong untuk digunakan ke alam sekte roh, dan teknik pengendalian pedang terkuat dapat mengendalikan senjata roh tingkat 7. Tentu saja, dengan kekuatan Cukong saat ini, dia belum bisa mencapai 2 poin ini, dan dia perlu berlatih keras untuk sementara waktu. Setelah kegembiraan mereda, Cukong berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada permaisuri kekacauan, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, permaisuri." Meskipun permaisuri kekacauan tidak dapat meningkatkan kekuatannya secara langsung, dia telah sangat mengurangi kesulitan baginya untuk memperoleh dan mempraktikkan seni bela diri tingkat tinggi dan teknik rahasia. Tahukah kamu, permaisuri kekacauan dapat mengoptimalkan seni bela diri dan teknik rahasia lebih dari sekali. Di masa depan, jika Cukong memperoleh seni bela diri tingkat surgawi atau teknik rahasia yang lebih kuat, dia dapat terus mencari permaisuri kekacauan untuk mengoptimalkannya. Aku tidak membantumu dengan sia-sia. Ratu Chaos berkata dengan tenang, meskipun aku telah menekan racun rubah dalam badanku untuk sementara, racun itu hanya mencegahnya bertambah parah. Jika kau ingin melemahkan kekuatannya atau bahkan menghilangkannya, mungkin butuh waktu bertahun-tahun dengan badanku yang terluka parah. Ratu 9 Surga juga merupakan ratu yang tak tertandingi yang berdiri di puncak para pembudidaya, dan kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari Ratu Kekacauan. Wujud asli dari Ratu 9 Surga adalah rubah langit berekor 9 yang legendaris. Racun jimat rubah adalah racun bawaannya, dan racun itu sangat kuat. Bahkan saat permaisuri kekacauan berada di puncak kejayaannya, sangat sulit baginya untuk menghilangkan racun rubah dalam badannya secara tuntas, belum lagi sekarang dia terluka parah dan kekuatannya hanya tinggal 1/10 dari sebelumnya. Aku tidak bisa meninggalkan pagoda kekacauan atau menggunakan kekuatanku karena aku harus menahan racun rubah di badanku. Aku hanya bisa mengandalkanmu untuk membantuku menemukan harta karun alam yang mengandung energi yang. Semakin banyak energi yang aku serap, semakin cepat aku akan pulih. Kata permaisuri kekacauan. Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Sebelumnya, permaisuri kekacauan menyerap energi yang bawaan dalam badan Si Tuyue, dan waktu retretnya dipersingkat 1 bulan. Sudah hampir waktunya bagimu untuk meninggalkan lantai 8 pagoda, kata Ratu Kekacauan. Cukong telah berada di lantai 8 pagoda selama lebih dari 2 hari. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan bisa melindunginya. Begitu dia selesai berbicara, permaisuri kekacauan melambaikan tangan gioknya dan mengirim Cukong keluar dari lantai 8 pagoda dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Meskipun Cukong tinggal di lantai 8 pagoda selama lebih dari 2 hari, dia hanya sesaat berlalu di dunia luar. Terlebih lagi,
Karena Cukong menutup pintu ruang pelatihan rahasia, Su Changgeng tidak tahu bahwa dia telah pergi. Cukong segera mengeluarkan token identitas dari platform batu, membuka pintu dan berjalan keluar. Su Changgeng menatap wajah pucat Cukong dan berkata dengan emosi, "Kong adalah anak yang sangat emosional." Setelah mengetahui bahwa Sang Guan Yan dan anggota senior Akademi Xing Sen dalam bahaya, dia sebenarnya sangat khawatir. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa alasan mengapa wajah Cukong berubah pucat dan tak berdarah bukanlah karena dia khawatir terhadap Sang Guan Yan dan para anggota senior Akademi Xing Sen, tetapi karena badannya terlalu lelah. Keduanya berjalan keluar dari Danta. Pada saat ini, di alun-alun di luar menara dan Penatua Zhao, Penatua Sen dan 3 orang lainnya, serta 30 diaken alam Raja Roh, telah berkumpul. Sebelum berangkat, Cukong mendapat ide dan membisikkan beberapa patah kata kepada Su Changgeng. Su Changgeng mengangguk, berbalik dan pergi, kembali ke alun-alun setelah menghabiskan waktu beberapa saat. "Ayo, kita hentikan pemberontakan Kekaisaran Qian dan tingkatkan kekuatan puncak Yao Guang," teriak Cukong dengan niat membunuh. Menekan pemberontakan Kekaisaran Api Merah dan meningkatkan kekuatan puncak Yao Guang. Semua orang berteriak serempak, dan momentumnya mengguncang bumi. Setelah itu, kelima tetua mengeluarkan instrumen spiritual terbang mereka masing-masing, membawa semua orang, dan terbang menuju ke arah Kekaisaran Api Merah. Pada saat yang sama, Yang Jin juga memimpin 6 tetua puncak Kaiyang dan puluhan diaken alam Raja Roh, dan bergegas ke Kekaisaran Qian dengan marah. Kekaisaran Qian, ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran yang dahulu makmur kini penuh dengan lubang dan tembok rusiak di mana-mana. Masyarakat biasa dan biksu tingkat rendah telah mengungsi dari ibu kota kekaisaran. Mereka yang tetap tinggal ada yang dari pihak San Wang atau dari pihak Sang Guan Yan. Di ibu kota kekaisaran yang besar, terdengar suara gemuruh dan teriakan terus-menerus, dan peperangan pecah di mana-mana. Terutama di luar istana kekaisaran, lebih dari 30 kaisar roh yang kuat sedang bertarung dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi. Ada hampir 20 prajurit alam kaisar roh berkumpul di pihak Raja Perang, dan kekuatan mereka sangat dahsyat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pemberontakan ini adalah pemberontakan terkuat yang pernah terjadi sejak berdirinya 5 negara di wilayah utara. Pihak Raja Perang, selain puncak Yu Heng, Lim Baoxuan, keluarga kerajaan Kekaisaran Bai Feng, keluarga Qi Kekaisaran Fengli dan kekuatan lainnya, juga mengumpulkan banyak klan dan kekuatan teratas di Kekaisaran Qian. Misalnya, Akademi Yueri dan keluarga Chu. Sang Guan Yan menatap ke arah kepala istana Akademi Matahari, Lu Xifan, Chu Xiaoying dan yang lainnya, matanya dipenuhi amarah. "Biasanya aku memperlakukanmu dengan baik, beraninya kau mengkhianatiku." Mendengar ini, kepala istana Akademi Matahari dan yang lainnya semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Sang Guan Yan. "Aku akan memberimu kesempatan lagi. Selama kau berhenti sekarang dan meninggalkan Kam Raja Perang, aku akan memaafkanmu atas apa yang terjadi," teriak Sang Guan Yan. Ada banyak orang kuat di pasukan seperti Akademi Matahari dan keluarga Chu. Jika mereka dapat dibujuk untuk memberontak, kesenjangan antara kedua belah pihak akan sangat menyempit. Raja Perang mensibir dan berkata, "Sang Guan Yan, jangan buang-buang energimu. Mereka tidak akan pernah mengkhianatiku." Orang yang berdiri di belakangnya adalah Wang Changlin, tetua yang berkuasa di puncak Yu Heng dan murid kesayangan Sang Guru Puncak. Jika kepala istana Akademi Matahari dan yang lainnya berani mengkhianatinya, yang menanti mereka adalah balas dendam Wang Changlin. Ketika Sang Guan Yan mendengar ejekan Raja Perang, dia mengepalkan tangannya erat-erat, menimbulkan suara tulang berderak. "Raja Zan, aku mendapat dukungan dari puncak Kaiyang dan puncak Yao Guang. Kau memimpin banyak orang kuat untuk melancarkan pemberontakan, yang merupakan provokasi terang-terangan terhadap puncak Kaiyang dan puncak Yao Guang. Mereka tidak akan pernah mengizinkanmu duduk di atas tahta." Sang Guan Yan menggertakkan giginya dan berteriak, "Ketika orang-orang kuat dari puncak Kaiyang dan puncak Yao Guang tiba, itu akan menjadi kematianmu." Sang Raja Perang mensibir dalam hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa melakukan hal itu akan membuat puncak Kaiyang dan puncak Yao Guang marah. Tetapi tujuan langkah ini bukanlah untuk berhasil dalam pemberontakan dan duduk di atas tahta. Tetapi tujuannya adalah untuk memancing Cukong keluar dari puncak Yao Guang dan membunuhnya.
Wang Changlin berjanji kepadanya selama dia bisa membunuh Cukong. Puncak Yuheng tidak hanya akan melindunginya, tetapi juga akan menerimanya ke dalam sekte dan memberinya posisi di Aken Senior. Puncak Yuheng merupakan puncak terkuat dari ketiga puncak di wilayah utara. Status di Aken tinggi bahkan lebih tinggi dari Kaisar 5 Kerajaan. Untuk meyakinkan Raja Perang dan memastikan bahwa ia dapat membunuh Cukong tanpa risiko kesalahan, Wang Changlin juga memberinya 2 kartu truf. Oleh karena itu, Raja Perang berani menyinggung puncak Kaiyang dan puncak Yaoguang dan memimpin banyak orang kuat untuk memulai pemberontakan. Mengandalkan keuntungan memiliki banyak orang kuat, pihak Zhan Wang mengalahkan pihak Sangguan Yan selangkah demi selangkah. Setengah jam kemudian, rombongan Raja Perang telah menduduki lebih dari 90% ibu kota kekaisaran. Rombongan Sangguan Yan hanya bisa bersembunyi di istana, dan semua orang terluka. Bahkan Sangguan Yan tidak terkecuali. Tepat saat mereka hendak menyerah, ratusan sosok tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Orang-orang kuat dari puncak Kaiyang dan puncak Yaoguang tiba pada saat yang sama. Sangguan Yan melihat ini, matanya bersinar terang, dan dia berteriak, "Bala bantuan kita telah tiba." Dalam pertempuran ini, Raja Perang pasti akan kalah. Ketika orang-orang di pihak Raja Perang mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Awalnya mereka masih memiliki keuntungan, tetapi dengan datangnya orang-orang kuat dari puncak Kaiyang dan puncak Yaoguang, situasi antara kedua belah pihak langsung terbalik. Diakon Li dari puncak Yuheng menatap semua orang dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Jika rencananya berhasil, semua orang akan mendapat manfaat. Namun, jika rencananya gagal, kalian harus menanggung murka puncak Yuheng. Jangan khawatir, Deacon Li, kami pasti akan menyelesaikan rencananya. Master Akademi Matahari menggertakkan giginya. Begitu anak panah itu ditembakkan, tidak ada jalan kembali. Karena kamu telah memilih untuk mengkhianati Sangguan Yan, kamu tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini sampai akhir. Lu Xifan, Chu Xiaoying dan yang lainnya semuanya mengangguk dengan penuh semangat. Cukong, kamu pasti akan mati kali ini. Mata Chu Xiaoying dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk membunuh Cukong dan mendapatkan sisi baik Wang Changlin. Dapat dikatakan bahwa Sang Raja Perang mempertaruhkan segalanya. Selama mereka berhasil, keduanya akan dapat bergabung dengan puncak Yuheng dan memiliki masa depan yang cerah. Jika Anda gagal, menurut pendapat Chu Xiaoying, operasi ini tidak akan pernah gagal. Yang Jin dan Su Changgeng, bersama para ahli dari puncak Kaiyang dan puncak Yaoguang, baru saja tiba di atas istana kekaisaran dan belum sempat berbicara. Kemudian Diakon Li memberi perintah, "Pergilah." Orang-orang kuat di pihak Raja Perang langsung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang orang-orang kuat di pihak puncak Kaiyang, puncak Yaoguang, dan Sangguan Yan. Meskipun jumlah orang kuat di pihak Zhan Wang sedikit lebih sedikit daripada Yang Jin, Su Changgeng, Sangguan Yan dan lainnya. Namun tidak ada masalah untuk menundanya sejenak. Apakah orang-orang ini gila? Mereka tahu mereka tidak akan menang, tetapi mereka masih mengambil inisiatif untuk menyerang. Su Changgeng mengerutkan kening, alisnya berkerut membentuk bentuk cuan. Namun pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Raja Perang mengerahkan kultivasinya di tahap ketiga awal Kaisar Roh hingga ke titik ekstrim, kemudian mengerahkan seluruh tenaganya untuk menampilkan keterampilan badan dan ilmu bela dirinya, langsung menyerang Cukong, melambaikan telapak tangannya dan menamparkan Cukong dengan keras, ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Su Changgeng langsung mengerti semuanya. Ternyata target pihak Raja Perang adalah Cukong. Kau mencari kematian. Su Changgeng meraung, dan niat membunuh menyeruak dari sekujur badannya. Cukong adalah bintang yang sedang naik daun dari garis keturunan guru puncak, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Cukong. Melihat kejadian ini, orang-orang kuat di pihak Raja Perang segera mengepung Su Changgeng bersama beberapa orang kuat alam Kaisar Roh, berusaha sekuat tenaga menahannya agar dia tidak dapat menyelamatkan Cukong. "Cukong, terimalah takdirmu." Teriakan marah terdengar. Telapak tangan Raja Perang membawa gelombang besar, merobek udara dan menamparkan dada Cukong. "Kau pikir kau bisa membunuhku?" Cukong tampak menghine. Dia menempelkan kedua jari tangan kanannya, menyatukan tenaga dan badannya, lalu menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk memotong pedang api surgawi. Ledakan.
Pedang api langit dan angin palem yang ganas bertabrakan dengan keras dan menghilang di saat yang sama. Pertarungan berakhir seri. Raja Perang menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan tempurmu sebenarnya telah mencapai tahap awal tingkat ketiga Kaisar Spiritual. Wang Changlin memberitahunya bahwa kultivasi Cukong telah menembus ke tahap awal tingkat pertama Kaisar Roh, dan ia dipromosikan menjadi murid bintang 7 puncak Yao Guang. Kekuatan tempurnya kemungkinan besar telah mencapai tahap awal tingkat ketiga Kaisar Roh. Awalnya dia masih agak skeptis, tetapi setelah pertarungan tadi, dia sepenuhnya mempercayainya. Tidak heran Wang Changlin begitu berhasrat untuk menyingkirkan Cukong, dia pun tak segan-segan mengeluarkan biaya, menggunakan rencana kedua, dan memberikan 2 kartu truf untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kecepatan kultivasi Cukong, jika dia dibiarkan terus tumbuh, konsekuensinya akan menjadi bencana. Harus dibunuh secepatnya. Cukong, jika saja kau memprovokasiku, kau mungkin masih hidup. Namun, kau memprovokasi orang penting yang tidak boleh kau ganggu. Hari ini, kau pasti akan mati, kata Raja Perang dengan nada sinis. Bukankah itu hanya Wang Changlin? Mengapa aku tidak boleh memprovokasi dia? Cukong berkata dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak menganggap serius Wang Changlin. Wang Changlin, yang berada di alam Kaisar Roh tingkat 8, memang orang penting yang tidak mampu disinggung oleh Zhan Wang dan yang lainnya. Namun baginya, itu bukan apa-apa. Dengan bantuan pagoda kekacauan dan teknik bela diri tiada taraf seni bertransformasi menjadi naga, garis keturunannya dapat terus ditingkatkan dan kualifikasinya ditingkatkan. Tidak akan lama lagi dia bisa melampaui Wang Changlin. Kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih berani bicara sombong seperti itu. Sang Raja Perang mensibir dan tak lagi berkata omong kosong. Pertarungan tadi hanya sekedar ujian. Selanjutnya, dia akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Teknik ledakan darah Qian Yuan. Tangan Raja Perang seperti roda, dan dia dengan cepat membentuk beberapa segel tangan. Qi dan darah di dalam badannya langsung mendidih, momentumnya tiba-tiba melonjak, dan kultivasinya langsung dipaksa naik dari tahap awal tingkat ketiga Kaisar Roh ke puncak tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Roh. Bersiaplah untuk mati, Cukong, ucap Raja Perang dengan suara dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang tajam dari cincin penyimpanannya dan menyerang Cukong. Pedang ini disebut pedang roh angin, dan merupakan senjata spiritual tingkat tinggi kelas 5 yang berharga dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah kartu truf pertama yang diberikan Wang Changlin kepada Raja Perang. Tentu saja, ini dipinjamkan kepadanya sementara oleh Wang Changlin, bukan diberikan kepadanya sebagai hadiah. Kalau tidak, dengan status dan kekuatan seorang Raja Perang, bagaimana mungkin dia bisa memiliki senjata spiritual tingkat tinggi kelas 5? Dengan bantuan pedang roh angin, kekuatan tempur Raja Perang mendekati kekuatan Kaisar Roh di awal level keempat. Cukong menatap Raja Perang yang menyerang dan mengangkat alisnya sedikit, pedang ini bagus, seharusnya bernilai mahal. Kekuatan bertarung Raja Perang saat ia mengeluarkan seluruh kekuatannya memang hebat, namun ia tidak cukup mumpuni untuk membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, Cukong segera mengerahkan teknik pembakaran darah api biru, meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir Kaisar Roh tingkat pertama. Jika situasi di Kekaisaran Api Merah tidak terlalu kritis, Cukong tidak akan punya waktu untuk berlatih teknik pembakaran darah Changyan yang telah dioptimalkan. Jika tidak, kultivasinya akan dapat meningkat setidaknya 4 tingkat kecil, mencapai tahap tengah tingkat kedua Kaisar Roh, atau bahkan lebih tinggi. Cukong memegang pedang naga bumi di tangannya dan bertarung dengan Raja Perang. Suara konfrontasi sengit tak pernah berhenti. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung beberapa ronde. Meskipun tingkat kultivasi Cukong lebih rendah dibandingkan dengan Raja Perang, dia berlatih kultivasi ganda Qi dan energi. Badan fisiknya telah mencapai puncak tahap awal dari alam tempering badan, yang membuatnya sangat kuat. Ketika Qi dan badan digabungkan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang Raja Perang. Diakon Li telah memperhatikan pertarungan antara keduanya. Melihat bahwa Raja Perang tidak dapat mengalahkannya untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan mendesak, "Raja Perang, jangan buang waktu, lepaskan saja serangan terkuatmu." Jumlah orang kuat di pihak mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Yang Jin, Su Changgeng, Sang Guanyan dan lainnya.
Setelah pertarungan singkat, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jika pertarungan berlanjut lebih lama lagi, tidak akan ada yang bisa bertahan. Mendengar hal itu, kilatan ganas terpancar di mata sang Raja Perang. Saya melihat dia memegang pisau dengan tangan kanannya, menekan bilah pisau dengan tangan kirinya, dan menariknya dengan kuat. Darah merah cerah langsung mewarnai bilah pisau itu menjadi merah. Ini belum berakhir. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meledak dari bilah pedang dan mulai menyerap darah di badan Raja Perang dengan panik. Dalam sekejap mata, pedang itu menyerap 30% darah di badan Raja Perang. Seluruh bilah pedang berubah menjadi merah darah, memancarkan cahaya darah yang mempesona. Pisau setan darah. Saat berikutnya, Raja Perang meraung dan mengayunkan pedang roh angin ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dalam sekejap, angin menderu kencang dan langit yang awalnya cerah berubah sedikit redup. Bilah pedang besar berwarna merah darah mengembun di langit, memancarkan bau darah yang kuat. Blood Demon Blade adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Raja Perang telah mengolahnya hingga tingkat tertinggi. Ditambah dengan berkah kekuatan perantara langit dan bumi, Hurricane Force, serangan ini cukup untuk membunuh orang kuat di tahap awal tingkat keempat Kaisar Roh. Diakon Lee menatap bilah pedang berdarah yang jatuh dari langit, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Menurutnya, misinya hampir tercapai. Guru dari Akademi Yuri, Lucivan dan yang lainnya juga berpikir demikian. Namun pada saat berikutnya, kekuatan bertarung luar biasa yang ditunjukkan oleh Cukong bagaikan tamparan keras di wajah semua orang. Teknik pedang api langit. Sebuah teriakan keras terdengar. Cukong mengayunkan pedang naga bumi di tangannya dan menebaskannya ke depan. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari pedang naga bumi. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius ratusan meter berkumpul dengan cepat dan langsung mengembun menjadi 9 pedang api surgawi. Pada masing-masing pedang ilahi api langit, terukir hantu naga bumi yang ganas, memancarkan kekuatan pedang yang luar biasa. Dengan berkah kekuatan perantara langit dan bumi, kekuatan api, 9 pedang api surgawi menerobos udara dan menebas dengan ganas ke arah Raja Perang. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, 9 pedang api langit dan bilah berwarna merah darah bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Dampak energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Akibat dari energi ini saja sudah cukup untuk meluluhlantakkan seorang guru spiritual agung. Langkah, langkah, langkah. Sang Raja Perang tiba-tiba mundur 3 langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Sang Raja Perang menutupi dadanya dengan kedua tangannya, ketidakpercayaan terpancar di matanya. Pada serangan sebelumnya, dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bukan saja dia tidak mau mempercayainya, Diakon Lee juga tidak mau mempercayainya. Kekuatan serangan Raja Perang tadi begitu dahsyat, bahkan orang kuat di tahap awal Kaisar Roh tingkat keempat pun tidak dapat menahannya. Cukong tidak hanya menangkapnya, tetapi juga melukai Raja Perang. Ini berarti kekuatan tempur Cukong telah mencapai tahap tengah tingkat keempat Kaisar Roh. Mengerikan sekali. Sebuah pikiran muncul di benak Deacon Lee. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Wang Changlin ingin membunuh Cukong. Mengesampingkan kebencian di antara keduanya, fakta bahwa Cukong berasal dari puncak Yao Guang sudah cukup. Puncak Yuheng telah mendominasi 5 negara di wilayah utara selama bertahun-tahun dan tidak akan pernah membiarkan puncak Yao Guang bangkit lagi dan menggoyahkan posisi dominan puncak Yuheng. Cukong harus mati hari ini. Mata Deacon Lee bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berteriak pada Raja Perang, segera gunakan kartu truf terakhirmu. Ketika Raja Zan mendengar perintah Diakon Lee, sedikit keraguan muncul di matanya. Kartu truf kedua yang diberikan Wang Changlin menyebabkan dia terluka parah. Dia tidak ingin menggunakannya sampai saat terakhir. Raja Zan, salah satu dari kalian dan Cukong harus mati hari ini. Pikirkan baik-baik. Teriak Deacon Lee, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mendengar ini, Raja Perang gemetar seluruh badannya, dan keraguan di matanya langsung lenyap. Meskipun kartu truf itu menyebabkan kerusakan besar, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Raja Perang membalik tangan kanannya dan mengeluarkan pil hitam dari cincin penyimpanan. Ini, pil kegilaan. Raut wajah Su Changgeng berubah drastis saat melihat pil di tangan Raja Perang.
Pil gila adalah pil tingkat 6 yang rendah dan sangat berharga. Jika seorang pendeta meminumnya, maka ia akan menjadi gila dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Namun hal ini mengorbankan potensi diri sendiri secara berlebihan. Setelah keadaan gila berakhir, pengguna akan menderita kerusakan parah pada vitalitasnya, dan level kultivasinya akan turun 1 alam utama dalam kondisi terbaik, atau 2 atau 3 alam utama dalam kondisi terburuk. Dengan kata lain, setelah meminum pil gila, tingkat kultivasi Raja Perang mungkin turun langsung di bawah tingkat Kaisar Roh. Itulah sebabnya dia tidak mau menggunakan kartu truf ini. Namun kini, hal itu bukan lagi tergantung padanya. Hari ini, dia yang meninggial atau Cukong yang meninggial. Agar dapat bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain meminum pil gila. Cukong, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut urat-uratmu, dan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Raja Perang menatap Cukong dan meraung dengan gigi terkatup. Jika Cukong tidak ikut campur dan membunuh calon menantunya Cu Yun Xiao. Pada saat ini, dengan bantuan Cu Yun Xiao, dia telah berpegangan erat pada pangkuan puncak Yuheng. Mungkin, dia telah menggantikan Sang Guan Yan dan duduk di tahta kaisar yang didambakan. Tetapi karena Cukong, semuanya berubah. Menantu laki-lakinya yang berbakat telah tiada, mimpinya untuk menjadi seorang kaisar telah hancur, dan sekarang dia bahkan tidak dapat mempertahankan tingkat kultivasinya di alam kaisar roh tingkat ketiga. Kebencian dalam hatinya terhadap Cukong sudah mencapai puncaknya, dia ingin sekali memakan daging Cukong dan meminum darah Cukong. Setelah meraung, sang Raja Perang memiringkan lehernya ke belakang dan menelan pil gila itu dalam satu tegukan. Pil gila itu meleleh di mulutnya, berubah menjadi energi hitam mengerikan yang mengalir di sepanjang meridiannya, ke anggota badan dan tulangnya. Dalam sekejap, mata Raja Perang berubah menjadi hitam, dan aura jahat hitam yang kuat terpancar dari badannya. Dia tampak seperti dirasuki setan, dan sangat menyeramkan. Auranya melonjak lagi, langsung naik dari puncak tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Roh ke tahap awal tingkat keempat Kaisar Roh. Mata Raja Perang yang hitam seperti tinta, menatap tajam ke arah Cukong. Dia mengulurkan tangan kirinya lagi, menekan bilah pedang Fengling, dan menariknya kuat-kuat. Bilah tajam itu memotong telapak tangan Raja Perang dan mulai dengan panik menyerap darah di badannya. Demi memastikannya, kali ini Raja Perang sudah bulat tekadnya dan langsung membiarkan pedang Feng Lingzan menyerap 50% darah dalam badannya. Bilah dan bilahnya semuanya berubah menjadi warna darah yang pekat, memancarkan lingkaran cahaya merah darah yang mempesona. Di sisi lain, wajah Raja Perang sepucat kertas, dan napasnya sedikit tidak stabil. Jika sebelumnya, setelah dia menelan pil gila, ada 30% kemungkinan dia akan jatuh di bawah alam Kaisar Roh. Nah, sekarang, setelah melancarkan serangan hidup dan mati, tingkat kultivasinya pasti akan jatuh di bawah alam Kaisar Roh. Pisau setan darah, teriak Raja Perang dengan suara serak. Ledakan, angin dan awan berubah warna dan badai menderu. 3 bilah besar berwarna merah darah mengembun di langit. Bau darah yang sangat kuat memenuhi area dalam radius 1 km, membuat perut orang-orang bergejolak. Diakon Li menatap 3 bilah pedang merah darah di langit, dengan senyum di wajahnya. Serangan ini, bahkan orang kuat di tahap akhir Kaisar Spiritual tingkat keempat tidak dapat menahannya. Cukong pasti akan mati. Ketika Kepala Istana Akademi Matahari, Lu Sifan, Chu Xiaoying dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka semua tersenyum, seakan-akan mereka telah melihat adegan Cukong dipotong-potong oleh bilah pedang berdarah itu. Setelah merasakan kekuatan serangan ini, Su Changgeng, Tetua Zhao dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka dan ingin menyingkirkan musuh dan menyelamatkan Cukong. Namun, ketika Diakon Li dan yang lainnya melihat bahwa rencana itu akan berhasil, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menahan Su Changgeng, Penatua Zhao dan yang lainnya. Cukong, terima saja kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sang Raja Perang melirik Su Changgeng dan yang lainnya yang tampak cemas, lalu menyeringai, dan merasa puas karena berhasil membalas dendam. Dengan kekuatanku, aku sudah cukup untuk membunuhmu. Mengapa aku membutuhkan orang lain untuk menyelamatkanku? Cukong tersenyum menghine. Dia menyimpan pedang naga bumi, lalu mengambil pedang lain dari cincin penyimpanan.
Pedang itu berwarna merah seluruhnya, dengan ukiran rune yang padat pada bilahnya, memancarkan kekuatan pedang tajam yang tak tertandingi, yang secara langsung menyebarkan aura berdarah. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 5 pedang roh angin. Ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi kelas 6. Pupil mata Raja Perang tiba-tiba mengecil. Pedang merah di tangan Cukong disebut pedang Yanling. Itu adalah harta karun puncak Yao Guang. Itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 6 dan selalu berada di tangan Master Puncak. Sebelum berangkat, Cukong mengantisipasi bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi selama perjalanan ini. Agar aman, ia mengirim pesan kepada Su Canggeng untuk menanyakan apakah ia bisa mendapatkan pedang spiritual tingkat 6. Maka, Su Canggeng pun meninggalkan lapangan Danta dan pergi ke tempat pertapaan Guru Puncak. Meski begitu, Sang Master Puncak sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan tidak bisa keluar. Namun, sebagai orang kepercayaan Master Puncak, Su Canggeng masih dapat menggunakan metode rahasia untuk menghubungi Master Puncak yang sedang menyendiri. Setelah dia melaporkan semuanya secara singkat, Master Puncak membuka formasi tempat peristirahatan dan mengirimkan pedang Yanling. Diakon Li mensibir dan berkata, pedang roh api memang kuat, tetapi hanya penguasa puncak Yao Guang yang dapat mengendalikannya dengan kultivasi alam kaisar roh melalui metode rahasia khusus. Kultivasi Cukong hanya pada tahap awal alam kaisar roh tingkat pertama. Jika dia ingin mengendalikan pedang roh api dengan paksa, dia hanya akan mengalami serangan balik yang serius. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya tiba-tiba terbuka lebar, hampir keluar dari kepalanya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Cukong memegang pedang Yanling di tangan kirinya dan menebasnya dengan kuat, darah pun mengucur deras. Aksinya mirip ketika Raja Perang menggunakan pedang iblis darah, tetapi yang akan digunakannya bukanlah seni bela diri, melainkan teknik rahasia. Teknik mengayunkan pedang. Cukong memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berteriak pelan. Pedang Yanling tiba-tiba meledak dengan kekuatan hisap yang kuat dan mulai menyerap darah Cukong dengan panik. Bagaimana mungkin kau tahu metode rahasia puncak Yu Hengku? Teriak Deacon Li dengan panik. Seni menunggang pedang merupakan teknik rahasia yang sangat kuat yang dimiliki oleh puncak Yu Heng. Hanya murid dengan bakat luar biasa yang dapat mempraktikkannya. Murid biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Sebagai murid puncak Yao Guang, mengapa Cukong tahu cara menggunakan pedang? Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Cukong, dia telah menguasai sepenuhnya seni menggunakan pedang. Banyak murid bintang 5 dan bintang 6 puncak Yu Heng tidak sebaik dia. Diakon Li tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Dia berteriak dengan cemas, Raja Perang, hentikan dia. Tanpa diingatkan oleh Diakon Li, Raja Perang telah mengayunkan pedang roh angin di tangannya sekuat tenaga dan menebas di depannya. 3 bilah pedang berwarna merah darah di langit, membawa energi darah yang mengerikan, menebas ke arah Cukong dengan ganas. Namun, sudah terlambat, Cukong telah menyelesaikan teknik pengendalian pedang. Melalui komunikasi darah, Cukong menjalin hubungan singkat dengan pedang Yanling. Teknik pedang api langit. Cukong mengeluarkan seluruh kekuatannya, tingkat kultivasinya di akhir tahap pertama Kaisar Roh dan tingkat fisiknya di puncak tahap awal alam tempering badan didorong ke titik ekstrim dalam sekejap. Kekuatan spiritual dan kekuatan fisik yang mengerikan disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam pedang Yanling, lalu dipotong dengan sekuat tenaga. Ledakan. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius 1 km langsung terkuras habis oleh Cukong. 9 pedang api surgawi mengembun dan muncul, membawa serta kekuatan pedang yang tiada taraf dan kekuatan api yang mengerikan, dan menebas dengan ganas ketiga bilah pedang berwarna darah. Suhu sekitar tiba-tiba naik ratusan derajat, seolah-olah kami berada di negeri api. Dengan berkah pedang Yanling, kekuatan pedang api langit meningkat beberapa kali lipat. Tidak hanya itu, kekuatan langit dan bumi yang dianugerahkan pada pedang dewa juga berubah dari kekuatan langit dan bumi tingkat menengah kekuatan api menjadi kekuatan langit dan bumi tingkat tinggi kekuatan memadamkan api. Tahukah kamu, kekuatan api penghancur menduduki peringkat 10 besar di antara kekuatan tingkat tinggi di langit dan bumi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dalam keadaan normal, hanya para jenius di alam Kaisar Roh, atau orang-orang kuat di alam Master Roh, yang dapat memahami dan menguasainya.
Meskipun Cukong mengandalkan kekuatan pedang Yanling dan nyaris tidak mengerahkan sedikit pun kekuatan penghancur Yan. Namun sebagai kekuatan tingkat tinggi dari langit dan bumi, kekuatannya jauh melampaui kekuatan tingkat menengah dari langit dan bumi. Bersambung.